Sahabat masa kecilku yang konon tidak bisa mabuk. Sekali lagi mabuk berat. Dia dengan akrab menyelinap ke kamarku. Naik ke tempat tidurku. Melilitku seperti gurita. Bergumam di mulutnya. Berkali-kali mengatakan bahwa kami adalah sahabat terbaik. Tapi sedetik kemudian, bibirnya yang hangat menempel di daun telingaku. Menggigitnya dengan lembut. Saudara. Apakah ada saudara yang seperti ini? Aku juga pria normal yang penuh gairah. Kali ini kamu yang berinisiatif duluan. Jangan salahkan aku. Klik. Larut malam. Sebuah suara pelan datang dari pintu kamarku. Aku bahkan tidak membuka mata. Datang. Suara langkah kaki yang familiar. Dengan sedikit kepayahan. Dengan hati-hati mendekati sisi tempat tidurku. Kemudian sisi kasur perlahan tenggelam. Aroma tubuh bercampur dengan aroma manis anggur buah. Dan aroma tubuh gadis itu. Dengan paksa masuk ke hidungku. Kemudian, tubuh hangat menempel di punggungku. Dua lengan ramping melingkari pinggangku. Sebuah kaki juga tanpa sungkan naik. Seluruh tubuh seperti koala. Melilitku dengan erat. Ayu. Sahabat. Kepala Sunian bergesekan di tengkuku. Napas hangat menyembur ke kulitku. Membangkitkan getaran halus. Otot-ototku langsung menegang. Jakun bergerak naik turun tak terkendali. Terjadi lagi. Ini ketiga kalinya bulan ini. Guyu. Seekor binatang yang melakukan perjalanan ke novel pria ini. Pemilik aslinya adalah generasi kedua kaya raya. Kekuatan keluarga sangat besar. Tetapi dia sendiri adalah seorang playboy yang tidak belajar apapun. Dan aku, sebelum transmigrasi, hanyalah orang biasa yang hidup seperti pekerja kantoran. Suatu hari, setelah datang, langsung mewujudkan impian utama untuk hidup santai. Punya uang, punya waktu luang, punya perut six-pack dan otot V. Juga punya sekelompok bawahan yang sangat kompeten. Yang perlu kulakukan hanya bangun tidur setiap hari secara alami. Mencicipi 8 masakan utama Tiongkok. Meneliti cara membuat arak beras sendiri. Hidup lebih nyaman dari dewa. Aku tidak tertarik untuk mendominasi dunia. Aku hanya ingin menikmati hidup. Menikmati hidup. Dan Sunian adalah santai. Dalam hidupku, kejutan termanis sekaligus menyiksa. Dia adalah teman masa kecilku. Sosok yang lebih bersinar daripada aktris manapun yang digambarkan dalam buku. Keluarganya bahkan lebih kaya dariku. Wajahnya seperti malaikat yang murni dan menggoda. Namun kepribadiannya agak manja. Sangat menggemaskan. Seharusnya, ini seperti tokoh utama wanita yang datang sendiri. Tapi masalahnya adalah, dia selalu menganggapku seperti saudara. Terutama setelah dia mabuk. Saudara, aku mau cerita. Sendawa. Tuan Chen hari ini. Menyebalkan sekali. Terus-terusan ingin membuatku minum. Dia bergumam tidak jelas di telingaku. Dengan suara sengau yang kental. Seperti sedang merajuk. Aku memejamkan mata. Merasakan kelembutan yang menempel erat di punggungku. Perut bagian bawahku merasakan panas yang familiar. Aku mengeluarkan satu suku kata dari tenggorokanku. Jangan bicara. Cepat tidur. Dan jangan bergerak. Logikaku sedang di ujung tanduk. Siap meledak. Kamu memang yang terbaik. Ayu. Dia sepertinya sama sekali tidak menyadari ketegangan di antara kita. Malah memelukku semakin erat. Hanya kamu yang terbaik. Ucapnya. Bibirnya yang hangat. Sengaja atau tidak. Menyapu telingaku. Kemudian, dengan lembut menggigit cuping telingaku. Arus listrik meledak dari cuping telinga. Seketika menjalar ke seluruh tubuh. Aku tiba-tiba membuka mata. Menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Kuku-kukuku hampir menancap ke telapak tangan. Gadis ini. Apakah dia tahu apa yang sedang dia lakukan? Setiap kali seperti ini. Mulutnya memanggil saudara. Tapi tubuhnya jujur tak terkira. Menggigit cuping telinga. Menyentuh otot perut. Bahkan suatu kali saat tertidur. Tangannya masih gelisah bergerak ke bawah. Aku adalah pria normal. Seorang pria berusia 20-an. Dengan tubuh dan pikiran yang sehat. Tipe yang akan bereaksi jika dekat dengan wanita cantik. Apalagi jika itu adalah Sunian. Setiap kali dia mendekat. Itu adalah siksaan bagiku. Selama 2 tahun sejak aku bertransmigrasi. Aku mengandalkan pengendalian diri yang kuat. Berkali-kali melafalkan mantra penenang pikiran di tengah malam. Agar tidak langsung menindas. Kelinci putih kecil yang sukarela. Karena aku tahu. Dia benar-benar menganggapku. Saudara. Keluarganya harmonis. Dan dia terlalu dilindungi. Dia tidak tahu apa-apa tentang hubungan pria dan wanita. Dia pikir dengan saudara baik. Aku sedikit tidak bisa menahan diri. Sentuhan lembab dan panas di daun telingaku. Terus berlanjut. Bahkan ada sedikit gigitan kecil.
Aku bisa mendengar dengan jelas. Detak jantung di antara tulang rusukku. Reaksi tubuh. Hampir menghancurkan batas akal sehat. Nian. Suaraku serak tak terkendali. Jangan main-main. Aku tidak main-main. Jawabnya dengan bingung. Tidak hanya tidak berhenti. Malah menjulurkan lidahnya. Menjilat dengan lembut. HNG. Benang terakhir di otakku. Putus. Persetan dengan persaudaraan. Persetan dengan pengendalian diri. Aku tiba-tiba berbalik. Mendorongnya ke bawah. Dalam kegelapan. Aku tidak bisa melihat ekspresinya. Tapi bisa merasakan tubuhnya yang langsung menegang. Dan matanya yang membelalak karena terkejut. Tidak. Jangan. Ada sedikit getaran dalam suaranya. Bahkan kesadarannya sepertinya sedikit terbangun. Sunian. Aku mencondongkan tubuh. Ujung hidungku hampir menyentuh ujung hidungnya. Dengan cara paling berbahaya dalam hidupku. Dengan suara paling serak. Mengatakan kata demi kata. Kaulah yang memulai duluan. Bangunlah setelah tidur. Jangan mengingkarinya. Setelah selesai berbicara. Tanpa menunggu reaksinya. Aku menunduk. Dengan kasar menstabilkan bibir yang cerewet itu. Yang membuatku merindukannya siang dan malam. Bibir Sunian. Lebih lembut dari yang kubayangkan. Dengan aroma alkohol yang manis. Dia benar-benar tercengang. Tubuhnya kaku dan mencondongkan kepalanya ke belakang. Membiarkanku menyerbu dan menaklukkan. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang kencang. Menembus kain tipis. Menumbuk dadaku berulang-ulang. Ciuman ini. Penuh dengan agresi dan kerinduan yang telah lama terpendam. Sampai dia hampir tidak bisa bernapas. Mengeluarkan erangan kecil. Baru aku sedikit menjauh. Dahi bertemu dahinya. Terengah-engah. Dalam kegelapan. Matanya bersinar luar biasa. Seperti dua bintang yang dicuci seseorang. Penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Kamu menciumku? Tanyanya dengan gugup. Suaranya kecil seperti dengungan nyamuk. Jawabku. Ibu jari membelai bibirnya yang merah dan bengkak. Karena ciumanku. Bagaimana rasanya? Dia menatapku dengan bodoh. Lama tidak berbicara. Lama kemudian. Dia baru seperti sadar. Tiba-tiba mendorongku. Tentu saja, tidak bergerak. Tubuhku setelah 2 tahun ngegim. Kuat seperti batu. Guyu, bajingan. Kita adalah saudara. Akhirnya dia mendapatkan kembali suaranya. Dengan nada terseduh-seduh. Tinju itu memukul dadaku dengan lemah. Saudara, aku terkekeh pelan. Kutangkap tangannya yang nakal. Kutekan di atas kepalanya. Apakah ada saudara seperti dirimu? Kutarik tangannya. Sepanjang jalan ke bawah. Membelai otot dadaku yang tegas. Melewati perut six-pack yang kencang. Terakhir, berhenti di karena. Dia, kegelisahan di tepi jurang. Setiap kali mabuk, kau datang menggodaku. Menyentuh perutku, menggigit telingaku. Apakah kau menganggapku Liu Xiaohui? Suaraku sangat rendah. Dengan sedikit nada akhir. Dan sedikit keinginan yang tak tertahankan. Tangannya berada di perutku. Bisa dengan jelas merasakan otot-otot di sana. Karena sentuhannya, langsung menegang. Memancarkan panas yang luar biasa. Dia ketakutan dan ingin menarik tangannya. Namun aku menahannya dengan kuat. Lepaskan aku. Dia benar-benar hampir menangis. Tidak akan. Aku menundukkan kepala. Bibirku hampir menyentuh bibirnya. Sunian. Aku sudah menahan diri selama 2 tahun. Sejak pertama kali aku melihatmu. Aku tidak pernah berpikir untuk hanya menjadi temanmu. Aku menyukaimu. 3 kata ini. Aku mengatakannya dengan jelas dan tegas. Kegelapan adalah katalis terbaik. Juga warna pelindung terbaik. Sunian benar-benar terdiam. Hanya tersisa suara napas yang cepat. Di ruangan yang sunyi. Aku bisa merasakan. Tangannya di perutku. Tidak lagi meronta. Malah terasa sedikit panas. Apa yang kamu katakan itu benar? Setelah sekian lama. Dia bertanya dengan suara seperti mimpi. Sungguh. Aku menciumnya lagi. Kali ini jauh lebih lembut. Dengan sentuhan menenangkan dan nyata. Kali ini. Dia tidak melawan. Bahkan saat aku akan mundur. Dia dengan kaku. Dengan canggung. Membalas ciumanku sedikit. Hatiku bergetar. Semua pertahanan runtuh sepenuhnya saat ini. Keesokan paginya. Sinar matahari menembus celah-celah jendela. Melemparkan bayangan belang-belang di kamar. Aku membuka mata. Hal pertama yang kulihat. Adalah Sunian yang tertidur lelap di pelukanku. Dia seperti anak kucing. Meringkuk di pelukanku. Bulu mata yang panjang. Melemparkan bayangan kecil di bawah kelopak matanya. Wajah tidurnya tenang dan indah. Semua yang terjadi semalam. Bukan mimpi. Aku menunduk. Mencium keningnya yang mulus. Dia bergerak sedikit.
Mengeluarkan gumaman puas. Dia semakin masuk ke pelukanku. Aku tertawa tanpa suara. Perasaan ini. Dia benar-benar puas. Inilah yang kuinginkan. Bersantai. Hidup ini. Ponsel bergetar di nakas. Aku mengambilnya dan melihatnya. Itu asisten pribadiku. Lin Zeng. Lin Zeng. Bos, grup Jiang mengalami masalah. Chen Feng dari keluarga Chen menyerang proyek penting mereka. Mungkin akan berdampak pada kerja sama kita dengan keluarga Su. Perlu turun tangan? Grup Jiang, Jiang Zixia. Nama itu terlintas di benakku. Dia adalah CEO wanita gunung es di novel aslinya. Juga mantan tunangan pemilik tubuh ini. Karena tidak menyukai sifat keras kepala pemilik asli. Sebulan yang lalu. Di depan semua orang. Dengan angkuh membatalkan pertunangan denganku. Dia berkata, sengaja. Kita bukan berasal dari dunia yang sama. Yang ku kejar adalah puncak karir. Sedangkan kamu, hanya puas berjemur di kaki gunung. Saat itu aku hanya dengan pengecut. Mengatakan, aku hanya ingin naik posisi sambil bermalas-malasan. Pada akhirnya dengan mudah dihancurkan oleh tokoh utama pria dalam novel aslinya. Sekarang, aku melihat Sunian dalam pelukanku. Proyek ini berdampak pada keluarga Su. Itu tidak bisa. Aku tidak ingin keluarga calon istriku mengalami masalah. Aku mengetik dengan satu tangan. Membalas. Sengaja. 1 jam. Aku ingin melihat Chen Feng bangkrut. Selain itu, singkirkan semua risiko terkait Jiangxi. Tapi lindungi kepentingan keluarga Su. Jangan biarkan bulan maduku dan Nian-Nian gagal. Ya, aku sudah mulai merencanakan bulan madu. Lin Te, diterima. Bos, tugas dijamin selesai. Semoga Anda dan Nona Su hidup bahagia. Aku bisa membayangkan di ujung telepon sana. Wajah poker abadinya. Saat ini, dia mungkin mengutuk dengan panik di dalam hatinya. Bos memerintah dunia sambil berbaring lagi. Aku meletakkan ponselku. Menatap orang di pelukanku. Senyum di sudut bibirku tidak bisa disembunyikan. Bulu mata Sunian bergetar. Perlahan membuka matanya. Mata bertemu. Udara langsung membeku. Awalnya matanya bingung. Kemudian terkejut. Lalu, kenangan tadi malam datang seperti air pasang. Wajahnya merah. Yang pertama. Wajahnya memerah sampai ke leher. Jeritan yang cukup untuk meruntuhkan atap. Ingin menghancurkan seluruh villa. Dia tiba-tiba duduk tegak. Membungkus dirinya erat-erat dengan selimut. Menunjuk ke arahku. Bibirnya bergetar. Lama tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun yang lengkap. Kamu. Aku. Aku bersandar di kepala tempat tidur dengan santai. Otot tubuh bagian atas yang telanjang memiliki garis yang halus. 8 kotak perut sangat jelas di bawah sinar matahari pagi. Selamat pagi. Nian-Nian. Aku tersenyum padanya. Apakah kamu tidur nyenyak semalam? Sengaja. Kau binatang buas. Dia akhirnya berteriak. Merebut bantal di tempat tidur. Dan melemparkannya ke arahku. Aku dengan mudah menangkapnya. Aku binatang buas. Aku mengangkat alisku. Siapa yang semalam memelukku erat? Dan menggigit telingaku? Aku mabuk. Dia dengan paksa membela diri. Mabuk berarti boleh tidak mengakuinya? Aku pura-pura sedih. Aku pikir, kita sudah menjadi pacar dan pacar. Siapa? Siapa yang mengizinkanmu menjadi pacar dan pacar? Matanya menghindar. Wajahnya memerah seperti akan berdarah. Benarkah tidak? Aku membuka selimut. Melakukan sesuatu harus turun dari tempat tidur. Kalau begitu aku pergi. Lagi pula aku tidak rugi. Begitu aku bangun, dia melihat di tubuhku. Cakaran-cakaran ambigu itu. Wajahnya semakin merah. Dia tiba-tiba menarikku kembali. Dan menutupi kami berdua dengan selimut. Jangan pergi. Dia berteriak tertahan di dalam selimut. Kenapa? Aku di dalam selimut gelap. Mendekatinya. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Bertanggung jawab? Aku tertawa terbahak-bahak di dalam selimut. Dadaku bergetar. Membuatnya sedikit gemetar. Baiklah. Aku langsung menyetujuinya. Suaraku penuh kegembiraan. Aku akan segera pergi untuk melamar ke Paman Su. Biarkan dia menikahkanku denganmu. Siapa yang mau menikah denganmu? Dia memukul dadaku sekali. Kekuatannya seringan menggelitik. Tidak mau menikah denganku? Lalu, kamu ingin aku bertanggung jawab bagaimana? Aku meraih tangannya. Dan menciumnya ringan. Atau, kamu ingin lari tanpa bertanggung jawab? Ruangan kecil di dalam selimut. Suhunya naik drastis. Napasnya menjadi panas. Aku tidak berniat lari. Suaranya semakin mengecil. Tapi, terlalu cepat. Cepatkah? Aku terkekeh pelan. Aku sudah menunggumu 2 tahun. Nian-Nian.
Sejak pertama kali kamu mabuk. Naik ke tempat tidurku. Aku sudah menunggu. Dia tidak berbicara lagi. Hanya menyembunyikan wajahnya di dadaku. Seperti burung unta. Aku memeluknya. Hatiku terasa lembut. Aku tahu. Dia butuh waktu untuk mencerna. Baiklah, tidak akan menggodamu lagi. Aku mengacak-acak rambutnya. Membuka selimut. Aku akan membuatkanmu sarapan. Kamu bisa memasak? Dia mengangkat kepalanya dari pelukanku. Ekspresinya tidak percaya. Di matanya, aku mungkin hanyalah seorang gadis pemalas yang tidak tahu apa-apa. Gadis pemalas. Tentu saja. Aku mencubit hidungnya. Keterampilan memasakku. Setara dengan bintang 3 Michelin. Ini bukan omong kosong. Salah satu kesenangan dari kehidupan rebahan adalah mempelajari makanan. Aku tidak berani mengatakan aku menguasai 8 masakan utama. Tetapi membuat sarapan yang menaklukkan seorang gadis kecil. Lebih dari cukup. Aku bangun. Aku mengambil kemeja putihku dari lemari untuknya. Pakai ini dulu. Kemejanya kebesaran. Saat dia memakainya, lihat, itu menutupi sampai pangkal pahanya. Memperlihatkan 2 kaki panjang yang lebih putih darinya. Ada semacam daya pikat yang berbeda. Aku merasa tenggorokanku agak kering lagi. Bergegas berbalik dan masuk ke kamar mandi. Tenang. Hujan setelahnya. Hari esok masih panjang. Setelah aku mandi dan keluar, Sun Yan sudah duduk manis di meja makan. Kedua tangannya tergenggam erat dengan gugup. Seperti seorang siswa sekolah dasar yang menunggu hukuman. Aku berjalan ke dapur terbuka. Dengan cekatan mengambil telur dari kulkas. Susu, bacon dan roti tawar. Oleskan mentega tipis-tipis di atas wajan datar. Masukkan 2 butir telur bebas bakteri. Api dikontrol dengan sempurna. Telur mata sapi yang digoreng. Kuning telurnya berbentuk meleleh sempurna. Bacon digoreng hingga sedikit renyah. Roti tawar dipanggang hingga kedua sisinya berwarna keemasan. Kemudian tambahkan secangkir susu hangat. Dan 1 porsi kecil salad buah. 10 menit. Sarapan yang bisa dibilang sempurna. Diletakkan di depannya. Sun Yan tertegun. Dia melihat sarapan yang artistik di piring. Lalu melihatku. Matanya penuh dengan mabuk dan kebingungan. Apakah kamu benar-benar guyu? Asli. Aku menarik kursi di depannya dan duduk. Cobalah. Dia dengan hati-hati mengambil garpu. Menusuk kuning telur mata sapi. Kuning telur keemasan perlahan mengalir keluar. Menuju roti panggang di bawahnya. Dia memotong sepotong kecil. Dan memasukkannya ke dalam mulut. Matanya langsung berbinar. Enak. Ekspresi puas itu. Setiap pujianmu membuatku senang. Makan perlahan. Tidak ada yang merebutnya darimu. Aku tersenyum dan memberinya susu. Sarapan. Berakhir dalam suasana hangat dan sedikit aneh. Sun Yan tampaknya telah menerima fakta perubahan hubungan kita. Meskipun dia masih malu. Tapi aku tidak lagi menolak kedekatannya. Bahkan saat mencuci piring, dia memelukku dari belakang. Menempelkan wajahnya di punggungku. Berpura-pura. Apakah yang kamu katakan tadi malam masih berlaku? Yang mana? Aku bertanya padahal sudah tahu jawabannya. Yaitu, kalimat menyukaiku itu. Aku mematikan keran air. Berbalik, menangkup wajahnya, menatap matanya dengan serius. Sun Yan, aku menyukaimu. Bukan suka sebagai saudara. Tapi suka seorang pria pada seorang wanita. Aku ingin menikahimu. Ingin menghabiskan seumur hidup bersamamu. Lingkar matanya langsung memerah. Aku juga. Dia berjinjit. Secara aktif mencium bibirku. Kami terkejut sepanjang pagi. Sampai ponselku berdering lagi. Masih Lin Zeng. Bos. Suaranya tenang seperti biasa. Namun membawa sedikit kegembiraan yang tak kentara. Beres. Aku menjawab dengan malas. Satu tangan masih memijat pinggang Sun Yan. Semua rantai pendanaan Chen Feng putus. Aset Lingxia dalam 1 jam. Diakuisisi secara legal oleh beberapa perusahaan. Perusahaan cangkang yang kita kendalikan. Dia sekarang memiliki hutang lebih dari 5 miliar. Dan telah menyatakan bangkrut. Seluruh prosesnya bersih dan rapi. Komisi Sekuritas dan Bursa tidak dapat menemukan masalah apapun. Aku tahu. Kataku dengan tenang. Inilah alasan mengapa aku menyukai Lin Zeng. Kemampuan kerjanya kelas 1. Tidak ada basa-basi. Selain itu, Lin Zeng melanjutkan laporannya. Sesuai perintah Anda, kami telah sepenuhnya menghilangkan risiko grup Jiang. Namun, Nona Jiang sepertinya tidak terlalu menghargainya. Dia baru saja mengadakan konferensi pers. Mengklaim bahwa dia, dengan kekuatannya sendiri, berhasil membalikkan keadaan. Mengalahkan pengambil alihan yang bermaksud jahat dari Chen Feng.
Nada bicara Lin Zheng mengandung sedikit ejekan. Berita utama berita keuangan saat ini adalah tentang serangan balik Ratu Es. Memujinya sebagai seorang jenius bisnis. Aku tidak bisa menahan tawa. Jiang Zixia masih sama seperti dulu. Selalu begitu bangga. Selalu begitu gigih. Dia mungkin tidak akan pernah menyangka bahwa di matanya, seseorang yang tidak berguna, suami pemalas, adalah orang yang benar-benar melakukan kebangkitan. Biarkan saja. Aku berkata dengan acuh tak acuh. Asalkan tidak mempengaruhiku. Mengerti. Lin Zheng berkata. Bos. Ada satu hal lagi. Katakan. Yang sebelumnya Anda suruh saya perhatikan. Koki dari restoran bintang 3 Michelin di Prancis itu. Ada rencana untuk berkembang di Tiongkok. Saya sudah memeriksanya. Dia paling ahli dalam membuat makanan penutup. Terutama macaron dan soufflé. Mataku berbinar. Melirik Sun Yan yang sedang bersandar di pelukanku. Menonton TV seperti kucing. Aku ingat. Dia paling suka makan makanan penutup. Rekrut dia. Aku berkata tanpa ragu. Tidak. Beli seluruh restorannya. Dan buka di pusat kota. Namanya adalah Nian Nian Buang. Di ujung telepon sana terdiam selama 3 detik. Baik. Bos. Nada bicara Lin Zheng. Sepertinya ada sedikit rasa masam. Setelah menutup telepon, Sun Yan bertanya padaku dengan rasa ingin tahu. Siapa? Seorang bawahan. Aku mengusap kepalanya. Nian Nian. Apakah kamu ingin memiliki toko makanan penutup milikmu sendiri? Yang ternak di seluruh dunia. Dia tertegun sejenak. Kemudian tersenyum manis. Selama itu darimu. Makanan pinggir jalan pun terasa enak. Pandai bicara. Aku tidak bisa menahan diri untuk menunduk. Dan menciumnya lagi. Saat itu, bel pintu berbunyi. Aku sedikit bingung. Jam segini. Siapa yang datang? Sun Yan pergi membuka pintu. Di depan pintu berdiri orang yang tidak kuduga. Jiang Zixia. Dia mengenakan setelan profesional hitam. Yang dipotong dengan baik. Rambutnya disanggul rapi di belakang kepala. Wajahnya masih menunjukkan ekspresi dingin yang menjauhkan orang. Ketika dia melihat Sun Yan, membuka pintu hanya mengenakan kemeja putihku. Ada kilatan keterkejutan yang jelas. Di mata dingin itu. Tatapan Jiang Zixia. Seperti 2 bilah es yang tajam. Memindai Sun Yan bolak-balik. Mulai dari rambutnya yang berantakan. Hingga bibirnya yang merah sedikit bengkak. Kemudian ke kemeja putih longgar. Yang jelas milik seorang pria. Serta kakinya yang panjang dan ramping. Yang samar-samar terlihat di bawah kemeja. Akhirnya, pandangannya tertuju pada leher Sun Yan. Pada beberapa tanda merah ambigu yang tidak bisa disembunyikan. Pupil mata Jiang Zixia menyusut dengan jelas. Retakan muncul untuk pertama kalinya. Di wajah gunung esnya yang tidak pernah berubah selama ribuan tahun. Suaranya Sun Yan 3 poin lebih dingin dari biasanya. Kenapa kamu ada di sini? Berpakaian seperti ini? Sun Yan merasa sedikit tidak nyaman ditatap seperti itu olehnya. Secara tidak sadar dia merapikan kerah bajunya. Tapi kemudian dia seolah teringat sesuatu. Dia menegakkan punggungnya. Wajahnya menunjukkan sedikit senyum manis. Juga dengan senyum provokatif. Jiang Zixia. Kebetulan sekali. Dia berbalik ke samping. Membiarkanku terpapar pandangan Jiang Zixia. Tentu saja aku di rumah pacarku. Dia sengaja menekankan. Pacar. 3 kata. Aku bersandar di dinding ruang tamu. Bersedekap. Menonton dengan penuh minat adegan di depan mata ini. Benar-benar drama yang bagus. Pertemuan pertama antara mantan dan pacar saat ini. Tatapan Jiang Zixia melewati Sun Yan. Tertuju padaku. Ekspresinya sangat rumit. Ada keterkejutan. Ada kebingungan. Ada penyelidikan. Bahkan ada sedikit kemarahan karena merasa dilanggar yang bahkan tidak dia sadari sendiri. Kemarahan karena merasa dilanggar. Seolah-olah mainan yang dia buang. Bahkan jika dia tidak menginginkannya lagi. Dia tidak mengizinkan orang lain untuk mengambilnya secepat itu. Pacar. Suara Jiang Zixia sedingin es. Sengaja. Nada bicaranya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Seolah berkata, bagaimana bisa kamu menyukai sampah seperti ini? Sun Yan tidak senang. Dia segera bertingkah seperti induk ayam yang melindungi makanannya. Merentangkan tangannya untuk menghalangi di depanku. Ya, itu adalah Ayu. Dia mengangkat wajah kecilnya. Menatap Jiang Zixia dengan marah. Kak Zixia, Ayu adalah pacarku. Aku tidak mengizinkanmu mengatakan itu padanya. Jiang Zixia tersedak. Wajahnya menjadi lebih buruk. Dia mungkin tidak menyangka. Sun Yan yang selalu lembut dan manis akan membelaku. Dan menantangnya secara langsung. Sun Yan, apakah kamu sudah tertipu olehnya?
Jiang Zixia menarik napas dalam-dalam. Berusaha menenangkan diri. Kamu tahu orang seperti apa dia, kan? Seorang yang tidak berpendidikan. Hanya tahu makan, minum, dan bersenang-senang, seorang anak orang kaya yang manja. Apa yang bisa dia berikan padamu? Apa yang bisa dia berikan padaku? Tidak bisa kamu berikan. Sun Yan membalas tanpa gentar. Kalimat ini, ambiguitasnya terlalu besar. Aku hampir tertawa terbahak-bahak. Wajah Jiang Zixia langsung berubah warna-warni. Dia sangat marah hingga dadanya naik turun. Terus menatap Sun Yan. Kamu benar-benar tidak bisa diajak bicara. Kenapa aku tidak bisa dinalar? Sun Yan cemberut dengan sedih. Ayu sangat baik padaku. Dia akan membuatkanku seluruh dunia. Sarapan terenak. Dia akan membelikanku toko makanan penutup favoritku. Dia juga akan. Saat dia berbicara, wajahnya memerah. Diam-diam menoleh dan menatapku. Cinta dan ketergantungan di matanya. Sama sekali tidak bisa disembunyikan. Kata-kata ini, setiap kata, seperti jarum, menusuk hati Jiang Zixia dengan keras. Kerajaan bisnis yang dia banggakan. Keberhasilan karir yang dia dapatkan dengan susah payah. Pada saat ini, dalam kata-kata Sun Yan, sarapan ternak itu, di depan, terlihat sangat pucat dan tidak berdaya. Kesengajaan yang selalu dia pandang rendah. Orang yang hanya tahu menikmati hidup itu. Sampah. Bahkan bisa melakukan hal-hal yang sayangnya tidak akan pernah dia lakukan. Sementara Sun Yan, wanita muda dari keluarga berada ini, dengan penampilan dan bakat yang tidak kalah darinya. Ternyata hanya karena ini. Memilih Guyi. Kebanggaan Jiang Zixia seperti ini. Menerima pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sarapan. Toko makanan penutup. Jiang Zixia mencibir. Nadanya penuh dengan penghinaan. Sun Yan, apakah hanya ini tujuanmu? Kau sangat mengecewakanku. Dia menoleh untuk menatapku. Sorot matanya kembali menjadi tatapan menilai yang angkuh itu. Guyi, aku datang hari ini untuk berterima kasih padamu. Terima kasih padaku. Aku menyesuaikan alisku. Aku tahu. Serangan balik terhadap Chen Feng kali ini. Ada campur tangan keluarga Gu di baliknya. Jiang Che berkata. Dengan sedikit kesombongan di wajahnya. Meskipun aku tidak membutuhkannya. Tetapi karena kalian sudah melakukannya. Bantuan ini. Aku mencatatnya. Katakan. Kompensasi apa yang kau inginkan? Uang. Atau proyek? Selama aku mampu memberikannya. Sikapnya yang rela berkorban ini. Membuatku merasa sedikit lucu. Sampai sekarang dia masih berpikir. Itu ayahku. Atau kakekku. Mengingat hubungan baik kedua keluarga di masa lalu. Membantunya begitu saja. Dia sama sekali tidak tahu. Seluruh kejadian. Dari awal sampai akhir. Hanya aku berbaring di tempat tidur. Menggerakkan tangan. Hanya mengirim satu pesan singkat. Dan satu-satunya alasan aku bertindak. Hanya karena aku tidak ingin. Bisnis calon istriku. Terpengaruh. Dengan Jiang Zixia itu. Tidak ada hubungannya sama sekali. Kompensasi. Aku tertawa. Perlahan dari sisi dinding. Berdiri tegak. Berjalan ke sisi Sun Yan. Memeluknya. Aku menunduk. Di depan Jiang Zixia. Di bibir Sun Yan. Menciumnya dengan lembut. Kompensasiku. Sudah kudapatkan. Aku melihat wajah Sun Yan yang langsung. Memerah karena malu. Dan ekspresi Jiang Zixia saat itu. Wajah bodoh dan pucat. Sudut bibirnya semakin naik. Jiang Zong. Jika tidak ada hal lain. Silakan kembali. Suaraku menjadi dingin. Aku dan pacarku. Masih akan melanjutkan. Untuk meningkatkan hubungan. Tubuh Jiang Zixia bergoyang sedikit. Seolah menerima pukulan besar. Dia menatapku dengan tajam. Dan melihat Sun Yan di pelukanku, wajahnya penuh kebahagiaan. Juga dengan sedikit kesombongan. Tatapan itu, seolah ingin menyemburkan api. Akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Hanya menatapku dengan tajam. Berbalik. Menginjak sepatu hak tinggi. Pergi tanpa menoleh ke belakang. Punggung itu, bagaimanapun dilihat, tanpa agak malu. Ya, Jiang Zixia pergi. Sun Yan langsung berada di pelukanku. Melompat-lompat. Seperti anak kecil yang memenangkan pertempuran. Ayu, kamu tadi keren sekali. Dia memeluk leherku. Di wajahku. Cium. Menciumku dengan keras. Aku tersenyum dan mencubit pipinya. Hanya itu yang keren? Tentu saja. Dia menatapku dengan kagum. Kamu tidak melihat ekspresi Jiang Zixia. Wajahnya menjadi hijau. Sangat melegakan. Bisa dilihat. Dia biasanya menderita banyak.
Tekanan aura gunung es Jiang Zixia. Tapi, dia menatapku dengan sedikit khawatir. Ayu, apakah kamu benar-benar membantu grup Jiang? Kudengar masalah kali ini sangat merepotkan. Chen Feng datang dengan agresif. Masalah kecil, kataku dengan tenang. Tapi, aku dengar dari ayahku. Bahkan dia merasa rumit. Kenapa kamu? Matanya yang besar penuh rasa ingin tahu. Inilah sensasi yang dibawa oleh kesenjangan informasi. Diam-diam melihat orang lain. Karena sedikit hal kecil yang kulakukan dengan santai. Dan terkejut. Dan menebak-nebak. Dan kagum. Karena pacarmu ini adalah seorang jenius. Aku mencubit hidungnya. Berkata setengah bercanda. Cih, narsis. Meskipun dia berkata begitu. Tapi kekaguman di matanya. Bahkan lebih dalam. Baiklah. Jangan terlalu dipikirkan. Aku menggendongnya. Menyebabkan dia terkejut dan berteriak. Kita punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Apa? Hal apa? Dia mengusap leherku. Pipinya memerah. Aku menggendongnya menuju kamar tidur. Berbisik di telinganya. Tentu saja. Mengenal lebih dalam konstruksi tubuh pacarku. Beberapa hari berikutnya, aku sepenuhnya menerapkan berbaring santai. Prinsipnya, urusan perusahaan. Ada Lin Zheng dan kelompok raja kerja keras itu. Sama sekali tidak perlu aku khawatirkan. Kehidupanku setiap hari adalah menemani Sunian. Kami bersama-sama meringkuk di sofa menonton film-film lama. Dia melihat bagian yang menyentuh. Lalu menangis terseduh-seduh. Aku hanya akan memeluknya erat. Sambil mengejeknya menangis seperti anak kucing. Sambil dengan kikuk menyeka air matanya. Kami bersama-sama mempelajari resep di dapur. Dia selalu membuat kekacauan di sampingku. Seringkali salah memasukkan garam sebagai gula. Atau hampir membakar dapur. Pada akhirnya, selalu berakhir dengan aku tertawa dan menangis. Mengusirnya keluar. Kemudian membereskan kekacauan sendirian. Kami juga pergi ke gym bersama. Saat aku melakukan bench press, dia duduk di atasku. Berperan sebagai barbel manusia. Kehangatan dan kelembutan di pelukanku. Aku merasa bisa mengangkat seekor sapi. Ayu, otot perutmu sangat keras. Tangan kecilnya menusuk-nusuk perutku. Dengan wajah tertarik. Suka? Tanyaku dengan terengah-engah. Suka. Dia mengangguk tanpa ragu. Lalu mendekat. Dan mencium pipiku. Hanya menyukaimu. Di gym. Beberapa gadis kecil di dekatnya melihat adegan ini. Semua menutup mulut mereka. Dan menjerit iri. Standar ganda yang begitu terang-terangan. Favoritisme yang tidak disembunyikan. Membuat kesombonganku sangat puas. Tentu saja. Meskipun aku puas. Tetap saja panggilan eksklusif yang Sunian berikan padaku. Dia tidak memanggilku. Dia sengaja tidak memanggilku Ayu. Tapi memanggilku Yuku. Setiap kali dia menggunakan suara lembut dan manis itu. Untuk memanggilku Yuku. Ketika hatiku hampir meleleh. Sedangkan aku memanggilnya Nian-Nian. Memikirkannya terus-menerus. Tidak akan pernah lupa. Hari ini, kami sedang di halaman rumah. Berjemur di tepi kolam renang. Aku berbaring di kursi berjemur. Menikmati cahaya matahari. Sunian berbaring di sampingku. Memainkan ponsel untuk melihat berita. Wah, ya Tuhan. Coba lihat. Dia tiba-tiba mendorongku dengan bersemangat. Aku dengan malas membuka satu mata. Ada apa? Lihat berita viral ini. Miliarder misterius Jin Cheng menghabiskan banyak uang. Mengakuisisi toko makanan penutup top Prancis. Dia menyerahkan ponselnya kepadaku. Berita itu mengatakan, nama toko ini adalah Nian-Nian Buang. Mirip dengan nama perusahaanmu. Aku tersenyum. Bukan mirip. Itu yang kubeli. Sunian tertegun. Kamu yang beli? Aku duduk. Dari ember es di samping. Mengambil apel dan memberikannya padanya. Hadiah untukmu. Suka? Dia menatapku dengan bodoh. Matanya perlahan dipenuhi air mata. Apa yang kamu katakan beberapa hari lalu itu benar? Kapan aku pernah membohongimu? Tapi, ini terlalu berharga. Dia tahu betapa pentingnya restoran itu. Itu tidak bisa diukur hanya dengan uang. Selama kamu suka. Tidak mahal. Aku menyeka air mata di sudut matanya. Memegang wajahnya. Aku bilang, aku akan memberikanmu yang terbaik di dunia. Ini hanyalah permulaan. Dengan lembut menepuk punggungnya. Hati terasa damai. Masalah yang bisa diselesaikan dengan uang. Bukanlah masalah. Bisa membuat wanita yang kucintai bahagia. Uang sebanyak apapun akan sepadan. Saat itu juga, ponselku berdering. Itu nomor yang tidak kukenal.
Awalnya aku tidak ingin menjawabnya. Tapi Sunian ada di pelukanku. Dengan suara teredam. Angkat saja. Bagaimana jika ada keadaan darurat? Aku terpaksa mengangkatnya. Halo. Di ujung telepon sana. Terdengar suara dingin dan familiar. Guyu. Ini aku. Jiang Zixia. Aku mengerutkan kening. Kenapa dia datang lagi? Ada apa? Nada bicaraku sangat tidak sabar. Aku ingin bertemu denganmu. Suaranya terdengar sedikit lelah. Namun masih membawa kesombongan yang keras kepala itu. Ada beberapa hal. Aku ingin membicarakannya langsung denganmu. Tidak ada yang perlu kubicarakan denganmu. Aku langsung menolak. Aku sibuk. Kau menghindariku. Kenapa aku harus menghindarimu? Aku mencibir. Jiang Zong, kita sudah membatalkan pertunangan. Aku sekarang punya pacar. Tolong jangan meneleponku lagi nanti. Pacarku akan tidak senang. Kataku. Juga sengaja di dahi Sunian. Menciumnya. Sunian segera menjawab. Berteriak keras ke ujung telepon. Ya, aku akan tidak senang. Sangat tidak senang. Telepon di seberang sana terdiam. Aku bisa membayangkan. Betapa buruknya ekspresi Jiang Zixia saat ini. Sengaja menunggu lama. Baru kemudian dia berbicara lagi. Ternyata ada sedikit yang tak terlihat dalam suaranya. Godaan. Aku tahu. Kejadian kali ini. Kau yang melakukannya. Bukan pamanku. Juga bukan tuanku. Itu kamu. Semakin pintar. Bagaimana kau tahu? Aku jadi sedikit tertarik. Aku menyelidiki. Katanya. Beberapa perusahaan cangkang yang mengakuisisi aset Chen Feng. Memiliki satu tujuan yang sama di belakang mereka. Lin Zeng. Dan Lin Zeng adalah asisten khusus utamamu. Jadi, aku ingin tahu kenapa. Suaranya penuh kebingungan. Kenapa kamu ingin membantuku? Kamu jelas-jelas bisa menertawakanku. Siapa bilang aku membantumu? Tanpa basa-basi, aku memotong perkataannya. Jiang Zixia, jangan terlalu percaya diri. Aku bertindak hanya karena rencana Chen Feng akan memengaruhi kepentingan keluarga Su. Dan keluarga Su adalah keluarga calon ayah mertuaku. Aku hanya melindungi bisnis keluarga pacarku. Sedangkan kamu, hanya kebetulan saja. Kata-kata ini, kuucapkan tanpa ampun. Setiap kata, seperti pisau, yang menusuk harga diri Jiang Zixia yang tinggi. Di ujung telepon sana, keheningan yang mematikan. Aku bahkan bisa mendengar. Napasnya yang menjadi sangat cepat karena terkejut. Su, omong-omong. Dia sulit menyembuhkan diri. Suaranya penuh dengan ketidakpercayaan. Dia selalu berpikir, aku melakukan ini untuknya. Untuk membuktikan sesuatu padanya. Untuk mendapatkan kembali sesuatu. Tapi aku tidak menyangka. Dalam rencanaku, dia hanyalah produk sampingan yang tidak penting. Pengabaian total ini jauh lebih sulit dia terima daripada ejekan atau balas dendam apapun. Itu membuatnya sulit menerima. Baiklah, sudah selesai bicara. Aku malas bicara omong kosong dengannya lagi. Jangan menelepon lagi nanti. Setelah selesai berbicara, aku langsung menutup telepon. Sunian mengangkat kepalanya dari pelukanku. Matanya menatapku dengan cerah. Ya Tuhan, kamu tadi benar-benar keren. Apa namanya ini? Ini disebut memotong kekacauan dengan cepat. Tiba-tiba dia merasa iba. Orang yang menyedihkan. Pasti memiliki hal yang patut dibenci. Kataku dengan acuh tak acuh. Dia sendiri yang dulu meremehkanku. Memilih jalan itu. Sekarang menyesal. Terlambat. Dalam prinsip hidupku. Tidak pernah ada pilihan untuk kembali ke masa lalu. Yang kuinginkan. Hanya orang yang ada di depanku. Seminggu kemudian, grup Gu mengadakan sebuah pesta koktail bisnis yang besar. Atas nama perayaan keberhasilan proyek luar negeri tertentu. Sebenarnya, ayahku hanya ingin aku sebagai pewaris untuk menunjukkan diri. Mengenal lebih banyak orang. Awalnya aku tidak ingin pergi. Acara semacam ini. Berpura-pura. Perpaduan dendam dan kepentingan. Di balik setiap senyum. Tersembunyi perhitungan. Sangat membosankan. Tapi Sunian ingin pergi. Dia berkata, dia ingin menjadi pacarku. Berdiri di sisiku secara terbuka. Agar semua orang tahu. Aku miliknya. Alasan ini tidak bisa ditolak. Jadi aku secara luar biasa mengenakan setelan hitam yang dibuat khusus. Sunian mengenakan gaun panjang putih bulan. Rok itu dihiasi dengan berlian halus. Berkilauan di bawah lampu. Secantik peri di bawah sinar bulan. Begitu kami muncul, kami menjadi pusat perhatian. Aku tampan dan gagah.
Dia cantik dan menawan. Berdiri bersama. Benar-benar pasangan yang serasi. Tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya tertuju padaku. Aku tidak peduli. Hanya menggandeng tangan Sun Nian. Langsung menuju area prasmanan. Nian. Mau makan apa? Kue kecil itu terlihat enak. Baik. Aku mengambil piring. Dan menambahkan kue kecil yang dia suka. Juga puding dan tiramisu. Seluruh proses terasa alami. Seolah-olah kita tidak berada di pesta koktail mewah. Melainkan di dapur sendiri. Orang-orang di sekitar tercengang. Gu Jiaxiao dalam ingatan mereka. Tidak seperti ini. Seharusnya dikelilingi bintang. Berdiskusi panjang lebar. Bukannya seperti sekarang. Ya Tuhan. Andai saja pacarku seperti itu. Sunona sangat beruntung. Gu Xiao terlalu tampan. Beberapa gadis kecil di samping menutup mulut mereka. Berteriak pelan. Dengan ekspresi tergila-gila. Sun Nian mendengar itu. Wajahnya sedikit memerah. Dia menarik lengan bajuku dengan sedikit malu. Mereka semua melihat kita. Biarkan saja mereka melihat. Aku menyuapkan sepotong tiramisu ke mulutnya. Berbisik sambil tertawa. Aku ingin seluruh dunia tahu. Bahwa kamu adalah orang yang aku manjakan. Dia membuka mulutnya dengan manis. Memakan kue itu. Matanya tersenyum seperti bulan sabit. Saat kami tidak menghiraukan orang lain. Bermesraan. Seorang tamu tak diundang. Mendekat. Jiang Yize. Dia juga mengenakan gaun malam hitam hari ini. Anggun dan dingin. Aura yang kuat. Seperti mawar hitam berduri. Hanya, wajahnya tidak terlalu baik. Ada lingkaran hitam samar di bawah matanya. Terlihat agak lesu. Dia berhenti dan berjalan di depan kami. Menatapku dengan tatapan yang rumit. Berpura-pura. Jiang Zong. Aku bergumam pelan. Bahkan tidak repot-repot mendongak. Terus fokus memberi makan Sun Nian. Pengabaian total ini membuat wajah Jiang Zixing menjadi lebih pucat. Dia menarik napas dalam-dalam. Seolah berusaha menekan emosi tertentu. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Tidak ada waktu. Aku langsung menolak. Berpura-pura. Dia menekankan nada bicaranya. Ada sedikit amarah dalam suaranya. Kau harus seperti ini? Akhirnya aku mengangkat kepala. Menatapnya dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, Jiang Zong. Apakah kau lupa? Kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Aku menarik sudut bibirku. Menunjukkan sedikit senyum mengejek. Sekarang, aku hanya ingin bersama pacarku dengan baik. Tidak ingin diganggu oleh orang yang tidak berkepentingan. Orang yang tidak berkepentingan. Jiang Zixia bergumam mengulangi kata-kata ini. Tubuhnya bergoyang. Beberapa orang di belakangnya segera mengepung. Menatap kami dengan marah. Salah satunya adalah sepupu Chen Feng. Chen Hao. Setelah Chen Feng bangkrut, keluarga Chen juga terluka parah. Chen Hao ini tentu saja sangat membenciku. Peringatan. Jangan terlalu sombong. Chen Hao menunjuk hidungku dan memaki. Kau pikir kau siapa? Hanya mengandalkan sampah keluarga. Kalau bukan karena keluarga Gu, kau bahkan tidak pantas untuk membawakan sepatu untuk Sun Nian. Betul sekali. Anak nakal yang keras kepala. Apa yang kau banggakan? Sun Nian, Kak. Jangan buang-buang kata dengan orang seperti ini. Ayo pergi. Mereka berbicara satu sama lain. Membuatku merasa tidak berharga. Sun Nian marah sampai wajahnya memerah. Baru saja akan meledak. Tapi aku menahannya. Aku melihat mereka. Tertawa. Diam-diam memperhatikan para badut ini. Melompat-lompat di depanku. Inilah inti dari novel yang memuaskan. Pembaca dan aku memiliki perbedaan informasi tertinggi. Diam-diam melihat karakter lain bertingkah seperti badut. Menantikan reaksi mereka yang hancur setelah mengetahui kebenaran. Aku tidak mengatakan apa-apa. Hanya mengeluarkan ponselku. Dan mengirim pesan kepada Lin Zeng. Gu Yu. 1 menit. Biarkan Chen Hao dan beberapa orang di sekitarnya menghilang dari dunia ini. Lin Zeng. Diterima. Setelah mengirim pesan, aku memasukkan ponselku kembali ke saku. Dan mengambil sepotong macaron. Menyerahkannya ke mulut Sun Nian. Nian, coba ini. Sampel yang dikirim dari toko makanan penutup yang baru dibeli. Seolah-olah adegan memalukan tadi tidak pernah terjadi sama sekali. Sun Nian memang marah. Tapi melihatku begitu tenang. Dia memilih untuk percaya padaku tanpa syarat. Dia dengan patuh membuka mulutnya. Dan memakan macaron itu. Juga sengaja mengeluarkan pujian yang sangat lezat. Penampilan mesra kami tanpa orang lain di samping. Benar-benar membuat Chen Hao marah. Sengaja. Apa kau gila? Aku sedang bicara padamu. Dia meraung. Bahkan mengulurkan tangan untuk meraih kerah bajuku.
Namun, tangannya belum menyentuhku. Sudah ditahan oleh dua pengawal berpakaian hitam yang tiba-tiba muncul. Masing-masing di sisi kiri dan kanan. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Chen Hao berjuang dengan panik. Generasi kedua kaya yang berteriak bersamanya. Juga dikendalikan dengan cara yang sama. Seluruh proses. Secepat kilat. Secepat kilat. Semua orang terkejut dengan ini. Perubahan mendadak mengejutkan semua orang. Lincoln mengenakan setelan jas yang rapi. Berjalan keluar dari kerumunan. Wajahnya masih menunjukkan ekspresi. Wajah poker tanpa emosi itu. Dia berjalan di depanku. Membungkuk sedikit. Bos. Orang-orang sudah diurus. HM. Aku mengangguk. Seolah hanya mengatakan. Cuaca hari ini bagus. Bos. Dia memanggil Guyu bos. Bukankah Lin Zheng adalah agen khusus andalan grup cerita? Bahkan Guzong harus menghormatinya. Dia benar-benar memanggil Guyu bos. Di tengah kerumunan, terdengar suara tarikan napas. Semua orang melihat dengan tatapan seperti melihat monster. Termasuk Jiang Zixia. Dia berdiri di sana dengan linglung. Bibirnya sedikit terbuka. Di mata dinginnya yang biasanya, untuk pertama kalinya terlihat sesuatu yang bernama keterkejutan dan ketakutan. Dia akhirnya menyadari apa yang sebenarnya telah dia lewatkan. Dia meremahkannya. Orang yang hanya tahu berjemur itu sampah. Bukan batu di kaki gunung. Dia adalah pemilik sebenarnya dari gunung itu. Suasana menjadi sunyi senyap. Semua mata tertuju padaku. Penuh dengan kekaguman dan ketidakpercayaan. Orang itu di lingkaran ibu kota. Yang telah menjadi bahan tertawaan. Selama bertahun-tahun, Tuan Muda Wang dari keluarga Gu. Ternyata adalah agen khusus andalan grup Gushi. Bos Lin Zheng. Informasi ini terlalu besar. Cukup besar untuk mengubah persepsi semua orang. Chen Hao dan beberapa temannya benar-benar sudah ketakutan. Wajah mereka pucat pasi. Terkulai di tanah. Bahkan lupa untuk memohon. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa mereka baru saja berteriak-teriak ingin memberi pelajaran pada si sampah, yang ternyata bisa dengan satu kata. Aku hanya ingin mereka menentukan nasib mereka, orang besar. Lin Zheng bahkan tidak melirik mereka. Hanya kepada pengawal di belakangnya. Dia melambaikan tangannya. Orang-orang itu segera diseret keluar seperti anjing mati. Dari ruang perjamuan. Aku tahu apa yang menanti mereka. Akan lebih berwarna daripada yang dialami Chen Feng. Akan lebih berwarna daripada yang dialami Chen Feng. Orang yang kulindungi, tidak bisa dimaki oleh siapapun. Setelah menyelesaikan semua ini, Lin Zheng berbalik lagi menghadapku. Dengan nada hormat. Bos, apakah perlu dibersihkan? Tidak perlu. Aku melambaikan tangan. Sambil menarik Sunian. Ayo pergi. Aku tidak ingin tinggal di sini lagi. Dikepung dan ditonton seperti monyet oleh banyak orang. Aku harus membawa Nianku pulang. Kami berbalik. Dan bersiap untuk pergi. Guyu. Tunggu sebentar. Suara Jiang Zixia terdengar dari belakang. Dengan sedikit getaran dan urgensi. Aku berhenti. Tapi tidak menoleh ke belakang. Apakah ada urusan lain, Xiao Jiang? Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Tetapi kata-kata itu sudah di ujung lidah. Tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Apa yang bisa dia katakan? Mengatakan dia menyesal? Mengatakan dia buta? Mengatakan dia ingin meminta maaf padaku? Dengan harga dirinya. Kata-kata ini, dia tidak bisa mengatakannya. Jadi, dia hanya menggunakan nada. Hampir memohon. Bertanya. Malam itu, orang yang menyelamatkanku di klub Kaisar. Juga kamu? Benar atau tidak? Beberapa bulan lalu, dia diberi obat oleh pesaingnya. Hampir kehilangan kesucian. Seseorang misterius menyelamatkannya. Juga orang-orang berandal yang tidak tahu diri itu. Semua dimasukkan ke penjara. Dia selalu berpikir itu adalah mitra bisnis yang diam-diam menyukainya. Sekarang setelah dipikir-pikir, cara yang tegas dan efisien, yang tidak meninggalkan masalah di kemudian hari. Selain aku, siapa lagi yang bisa melakukannya? Lalu kenapa? Lalu kenapa kalau bukan? Aku bertanya balik dengan dingin. Tuan Jiang, biarkan saja masa lalu menjadi masa lalu. Orang harus membayar untuk pilihan mereka. Setelah mengatakan itu, aku tidak lagi berhenti. Menggandeng Sunian. Di tengah tatapan hormat dari orang banyak, keluar dari ruang perjamuan. Meninggalkan Jiang Zixia sendirian. Berdiri linglung di tempat. Wajahnya pucat seperti kertas. Aku bisa merasakannya. Tatapan panasnya itu, penuh dengan penyesalan dan kepedihan, terus mengikuti punggungku.
sampai kami menghilang di pintu. Sayang sekali. Sudah terlambat. Di dunia ini, tidak pernah ada obat penyesalan. Dalam perjalanan pulang, mobil itu sunyi. Sunian terus bersandar di bahuku. Tanpa berbicara. Aku pikir dia ketakutan dengan kejadian tadi. Jadi aku menghiburnya dengan lembut. Nian, jangan takut. Semua sudah berlalu. Dia menggelengkan kepalanya. Mengangkat wajahnya. Sepasang mata yang berkilauan. Menatapku tanpa berkedip. Hujanku. Berapa banyak lagi yang kau sembunyikan dariku? Dalam suaranya. Tidak ada pertanyaan. Hanya rasa ingin tahu yang besar. Aku tersenyum. Ingin tahu? Dia mengangguk dengan penuh semangat. Seperti anak ayam mematuk beras. Tunjukkan yang terbaik malam ini. Aku mendekat ke telinganya. Meniupkan napas ambigu. Jika kau tampil baik, aku akan memberitahumu. Wajahnya. Seketika. Langsung memerah. Meniupku pelan. Menyebalkan. Kembali ke rumah. Menutup pintu. Sunian sudah tidak sabar. Mendorongku ke sofa. Dan duduk mengangkang di pangkuanku. Melingkarkan kedua tangannya di leherku. Sekarang kau bisa mengatakannya, kan? Dia menatapku dari atas. Dengan kilatan licik di matanya. Mengatakan apa? Aku bertanya dengan pura-pura tidak tahu. Tanganku dengan tidak sabar menjelajahi pinggangnya. Katakan segalanya tentang dirimu. Dia menahan tanganku yang nakal. Dengan ekspresi serius. Dengan sengaja. Aku ingin mengetahui semuanya. Bukan uang kucua di mata orang lain. Ataupun aura yang tadi. Dari bos besar itu. Tapi yang benar-benar. Melihat tatapan seriusnya. Hatiku. Meleleh sepenuhnya. Aku menghela napas. Dan menariknya ke dalam pelukanku. Baiklah. Aku berkata. Aku menyembunyikan rahasia. Bahwa aku telah bertransmigrasi. Dan hanya memberitahunya. Bahwa sejak kecil aku telah menunjukkan bakat yang sangat tinggi dalam bisnis. Tetapi karena aku tidak suka repot, aku malas mengurusnya. Itulah mengapa aku menyerahkan semua urusan kepada Lin Zeng. Aku sendiri menjadi pemilik lepas tangan. Aku memberitahunya bahwa yang aku sebut berleha-leha hanyalah mengendalikan arah secara umum, agar aku bisa hidup dengan nyaman. Aku memberitahunya bahwa alasan aku selalu berpura-pura menjadi playboy adalah karena aku merasa itu sangat mudah. Aku tidak perlu berurusan dengan begitu banyak orang dan urusan yang rumit. Jadi, setelah Sunian mendengarkan, dia mencerna semuanya untuk waktu yang lama. Baru kemudian menyimpulkan, sebenarnya kamu adalah seorang jenius super. Tapi karena terlalu malas, jadi berpura-pura menjadi orang yang tidak berguna. Ringkasan ini, meskipun sederhana dan kasar, tapi sepertinya tidak ada yang salah. Bisa dipahami seperti itu. Aku mengangguk. PFFT. Sunian tiba-tiba tertawa. Tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu tertawakan? Aku tidak mengerti. Aku menertawakan diriku sendiri. Dia memegang wajahku. Tertawa hingga air mata keluar. Aku benar-benar bodoh. Aku selalu berpikir, kamu itu polos dan manis. Dan berpikir untuk melindungimu dengan baik. Agar kamu tidak ditipu oleh orang jahat di luar sana. Lalu apa? Kaulah orang jahat terbesar itu. Menipu semua orang. Termasuk aku. Katanya. Dengan marah sekaligus geli. Dia menggigit bibirku. Tapi, gaya bicaranya berubah. Matanya menatapku dengan berbinar. Aku suka. Aku suka kamu yang seperti ini. Dia memeluk leherku. Berbisik di telingaku. Baik kamu yang polos dan manis. Atau kamu yang seperti iblis besar. Aku tetap suka. Karena kamu adalah nianku. Hatiku terasa tertembak oleh kata-kata cinta ini. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Membalikan badan dan menekannya di sofa. Dengan ciuman yang dalam. Aku membungkam semua perkataannya. Memukau. Ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur lagi. Hari berikutnya. Aku terbangun karena serangan dari Sunian. Dia seperti kucing liar kecil. Meronta-ronta di tubuhku. Menyalakan api. Sambil menyalakan. Dia juga tertawa sambil memanggil, kakak. Ya ampun. Cepat bangun. Matahari sudah tinggi. Aku menangkapnya saat dia membuat kekacauan. Dan menariknya ke dalam pelukanku. Dengan suara serak. Tidurlah sebentar lagi. Semalam. Agar dia mengerti seluruh diriku. Aku sudah mengerahkan tenaga yang sangat besar. Tidak mau. Dia menggeliat di pelukanku. Kamu sudah berjanji padaku kemarin. Bawa aku ke taman hiburan hari ini. Baru aku ingat. Sepertinya memang begitu.
Baiklah, baiklah, aku takut padamu. Aku menyerah. Melihat wajahnya itu, penuh dengan harapan. Mana tega aku menolak. Kami seperti semua. Pasangan biasa pada umumnya. Bermain sepanjang hari di taman hiburan. Naik komedi putar. Bermain mobil bumper. Pergi berpetualang ke rumah hantu. Di rumah hantu. Hantu-hantu mengerikan itu belum sempat muncul. Sunian sudah berteriak. Bersembunyi di pelukanku. Gemetar ketakutan. Aku jadi tidak tahu harus tertawa atau menangis. Hanya bisa memeluknya. Melewati semua rintangan. Para pekerja yang berdandan hantu. Melihat gadis yang ada di pelukanku ini. Si cantik yang sedikit takut tapi juga suka bermain ini. Aku tidak bisa menahan tawa. Dan sengaja mengalah. Membiarkan kami dengan mudah melewati permainan. Saat bermain roller coaster. Di saat mencapai titik tertinggi. Aku melepaskan sabuk pengaman. Dan berdiri. Nian-nian. Aku mencintaimu. Aku berteriak ke seluruh langit. Angin masuk ke tenggorokanku. Tapi suaraku jelas dan keras. Sunian di bawah sana. Awalnya berteriak ketakutan. Kemudian melihatku. Dan tertawa. Air mata mengalir. Roller coaster meluncur ke bawah. Aku kembali duduk. Dan memeluknya erat. Kamu gila. Di antara jeritannya. Dia berteriak padaku. Gila karenamu. Aku menunduk. Menstabilkan bibirnya. Seluruh taman hiburan. Menjadi latar belakang cinta kita. Malam. Kembang api yang indah meledak di langit malam. Kami duduk di biang lala. Ketika biang lala mencapai titik tertinggi. Aku dari saku. Mengeluarkan kotak beludru. Nian-nian. Aku berlutut dengan satu lutut. Membuka kotak itu. Di dalamnya. Ada cincin berlian yang berkilauan. Menikahlah denganku. Mau? Sunian menutup mulutnya. Air mata seperti untayan mutiara yang putus. Terus-menerus jatuh. Di luar jendela. Kembang api meledak satu demi satu. Meledak pada saat yang paling indah. Menerangi wajahnya. Memantulkan seperti mimpi. Dia tidak berbicara. Hanya terus mengangguk. Lalu berbaring di pelukanku. Memelukku erat. Aku bersedia. Aku bersedia. Aku tersenyum. Memasangkan cincin di jari manisnya. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Pas sekali. Setelah keluar dari taman hiburan. Sunian masih tenggelam dalam kebahagiaan yang luar biasa. Sepanjang jalan dia memegang tanganku. Melihat cincin itu berulang-ulang. Terus tertawa bodoh. Ya Tuhan. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Tentu saja tidak. Aku meremas tangannya. Besok kita akan pergi mengurus surat nikah. Secepat ini? Terlalu lama bisa timbul masalah. Aku takut kau kabur. Aku tidak akan kabur. Dia memeluk lenganku. Dan menyandarkan kepalanya di bahuku. Seumur hidupku. Aku akan bergantung padamu. Sesampainya di rumah. Hal pertama yang dilakukan Sunian. Adalah berfoto. Dia menarik tanganku. Ke arah cincin berlian itu. Dan mengambil banyak sekali foto. Kemudian. Dia masuk ke Weibo. Dan membuat sebuah status. Dia sendiri adalah fokus di kalangan sosialita. Dengan banyak penggemar. Ditambah dengan keadaan pikiranku. Orang kaya misterius. Weibo pengumuman resmi ini. Dalam beberapa menit saja. Langsung menduduki puncak daftar trending. Sunian dan Guyu bertunangan. Cinta orang kaya misterius. Nian-nian buang. Ternyata ini maksudnya. Kolom komentar runtuh. Sepotong. Iri dan benci. Hobi. Dewiku direbut babi? Walaupun babi ini terlalu tampan. Wuh. Aku patah hati. Tapi aku tetap mendoakan mereka. Manis sekali. Cinta dewa-dewi. Melihat komentar-komentar ini. Sudut bibirku tidak berhenti tersenyum. Sensasi pengumuman sosial seperti ini. Benar-benar tak tertandingi. Aku ingin seluruh dunia tahu. Sunian adalah aku ya. Aku memposting ulang Weibo-nya. Hanya menulis 2 kata. Aku ya. Dominan. Dan tak terbantahkan. Weibo. Terbang lagi. Dan saat ini. Di sisi lain kota. Jiang duduk di kantor yang kosong. Di luar jendela kaca adalah pemandangan malam kota yang gemerlap. Namun dunianya. Gelap gulita. Dia berulang kali. Menyegarkan Weibo di ponselnya. Melihat foto yang menyilaukan itu. Dari jari-jari yang saling bertautan. Semua. Takdir yang dibuat di surga. Pasangan surgawi. Berkat. Melihat pesan dari Yu. Pernyataan kepemilikan yang mendominasi. Hatinya. Seperti diremas dengan keras. Oleh tangan tak terlihat. Sakitnya membuatnya tidak bisa bernapas. Dia teringat pada pesta hari itu. Tatapan dingin Yu. Dia berkata,
Orang harus selalu membayar untuk pilihan mereka. Ternyata, inilah harganya. Melewatkan satu, seharusnya menjadi miliknya. Pria terbaik di seluruh dunia. Kemudian hanya bisa melihatnya tanpa daya. Memberikan semua kelembutan dan kasih sayang kepada wanita lain. Sementara dia hanya bisa merasakan kepahitan ini. Sendirian dalam penyesalan yang tak berujung. Dia mematikan ponselnya. Menyembunyikan wajahnya di telapak tangan. Bahu bergetar tanpa suara. Ratu S. Pada saat ini, akhirnya menangis. Keesokan paginya, aku menarik Sunian yang masih agak linglung. Langsung menuju kantor catatan sipil. Karena sudah memberitahu sebelumnya. Kami melewati jalur khusus. Tidak sampai 10 menit. 2 buku merah sudah di tangan. Keluar dari gerbang kantor catatan sipil. Sunian masih merasa sedikit tidak nyata. Dia membuka buku nikah. Melihat foto kita berdua di dalamnya. Dia terus tertawa bodoh. Kataku, kita benar-benar sudah menikah. Tentu saja. Aku mengambil buku merah dari tangannya. Dan menggoyangkannya di depannya. Nyonya Gu. Mohon bimbingannya di masa depan. Nyonya Gu. Dia bergumam menyebut panggilan itu. Rona merah muncul di pipinya. Namun matanya berbinar bahagia. Aku melihat penampilannya yang pemalu dan manis. Hatiku menghangat. Aku menariknya mendekat. Menempelkannya ke dinding di depan kantor catatan sipil. Menunduk dan menciumnya. Sunian berseru kaget. Kemudian lemas di pelukanku. Menjawabku dengan penuh semangat. Pejalan kaki yang lewat. Semua menoleh. Beberapa bahkan mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil foto. Krek. Aku memang ingin memukulnya. Biarkan semua orang menyaksikan kebahagiaan kita. Ciuman ini berlangsung lama. Sampai kami berdua kehabisan napas. Baru kemudian berpisah dengan enggan. Wajah Sunian merah seperti apel matang. Menatapku dengan mata berkaca-kaca. MUU. Kamu benar-benar bajingan. Aku hanya bajingan untukmu seorang. Aku tersenyum. Menggenggam tangannya. Ayo. Nyonya Gu. Suami akan membawamu ke suatu tempat. Aku membawanya ke sana. Interior rumah sudah selesai direnovasi. Akan segera dibuka. Nian-nian buang. Toko makanan penutup. Seluruh toko didominasi warna putih dan merah muda. Fantastis seperti kastil di negeri dongeng. Pintu masuk. Seorang pria Prancis dengan rambut pirang dan mata biru. Membawa sekelompok karyawan yang mengenakan seragam koki. Berdiri dengan hormat dalam satu barisan. Melihat kami. Dia segera menyambut kami. Berbicara dalam bahasa Mandarin yang fasih. Bos. Nyonya bos. Selamat datang. Dia adalah pembuat makanan penutup top yang saya rekrut dari Prancis. Ahli makanan penutup top. Pierre. Pierre. Ini istriku. Sunian. Saya memperkenalkan padanya. Juga pemilik sebenarnya dari toko ini. Salam, Nyonya Bos. Pierre dan timnya bertanya serempak. Sunian sedikit tersanjung. Bertanya padaku dengan suara pelan. Bagaimana mereka bisa berbicara bahasa Mandarin? Aku menyuruh mereka belajar. Kataku, tentu saja. Membuka toko di Tiongkok. Tentu saja harus bisa berbicara bahasa Mandarin. Pierre menambahkan dari samping. Bos menyewa guru bahasa Mandarin terbaik untuk kami. Dan berkata, jika tidak bisa belajar, maka semua akan kembali ke Prancis untuk menanam kentang. Sunian. Dia menatapku. Matanya penuh dengan, kamu benar-benar seorang kapitalis. Tuduhan. Aku tertawa terbahak-bahak. Menariknya masuk ke dalam toko. Semua yang ada di toko ditata sesuai dengan kesukaannya. Sofa yang lembut. Bantal yang lucu. Dan seluruh dinding boneka. Pierre mempersembahkan untuk kami makanan penutup yang telah dia persiapkan dengan cermat. Sangat nyaman hingga menghabiskannya dalam sekali lahap. Macaron manis tetapi tidak enek. Setiap jenis. Sangat indah seperti karya seni. Sunian makan dengan gembira. Bahagia seperti anak kecil. Ya ampun. Tempat ini benar-benar surga. Aku senang kau menyukainya. Aku melihat senyum bahagianya. Merasa semua yang telah kulakukan. Sepadan. Kami menghabiskan sepanjang sore di sini. Menjelang sore. Aku menerima telepon dari ayahku. Suaranya terdengar sangat bersemangat. Bocah tengik. Sudah berani ya? Masalah sebesar pernikahan. Tidak memberitahu keluarga sama sekali. Jika aku tidak melihat berita. Apakah kau berencana untuk menyembunyikannya dariku selamanya? Bukankah ini untuk memberikan kejutan? Kataku dengan nada bercanda. Kejutan. Kupikir itu kejutan yang menakutkan. Ayahku mendengus. Nada suaranya jelas membawa senyum. Sudahlah. Cepat bawa Nian-Nian pulang untuk makan malam. Ibumu mengomel sepanjang hari.
Baiklah, menutup telepon. Aku berkata kepada calon Nyonya Gu yang baru. Ayo pergi. Istri yang jelek tetap harus bertemu dengan mertua. Aku tidak jelek. Sun Yan memukulku dengan manja. Kembali ke rumah keluarga Gu. Begitu ibuku melihat Sun Yan, dia langsung menggandeng tangannya. Tidak bisa berhenti memandangnya. Aiyo, menantuku yang baik. Akhirnya aku bisa menunggumu. Ayahku, di sisi lain, berpura-pura batuk 2 kali. Mencoba mempertahankan wibawa sebagai kepala keluarga. Tapi aku masih melihat dari sudut matanya. Senyum puas. Makan malam. Ibuku membuat banyak sekali masakan. Terus menambahkan makanan ke piring Sun Yan. Menumpuk mangkuknya seperti gunung kecil. Nian, makanlah yang banyak. Lihat betapa kurusnya kamu. Terima kasih, Bibi. Oh, tidak. Terima kasih, Bu. Sun Yan berteriak dengan manis. Seumur hidup ini, panggilan, Ibu, itu membuat ibuku sangat gembira. Saat itu juga dari pergelangan tangannya. Melepas batu giok oranye yang sangat bagus. Dan memakainya di tangan Sun Yan. Ini adalah pusaka keluarga Gu untuk menantu perempuan. Sekarang kuserahkan padamu. 1 kali makan. Dilalui dengan bahagia. Aku melihat pemandangan hangat di depanku ini. Hatiku dipenuhi kepuasan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Punya uang, waktu luang, kekasih, dan keluarga. Mungkin inilah makna tertinggi dari kehidupan. Apa yang kusebut bermalas-malasan. Bukan hanya makan dan menunggu kematian. Tetapi menggunakan cara yang paling hemat energi. Untuk melindungi semua yang nyata bagiku. Dan sekarang, aku memiliki seluruh dunia. Setelah makan, aku dan ayahku bermain catur di ruang kerja. Tiba-tiba dia bertanya padaku. Tentang perusahaan. Kapan kamu berencana untuk mengambil alih? Aku meletakkan bidak catur. Tanpa mengangkat kepala, aku berkata. Tidak akan mengambil alih. Ayahku menatapmu. Ayah tahu. Minatku bukan di sini. Aku menatapnya. Dengan serius berkata. Aku punya Lin Rui dan yang lainnya, itu sudah cukup. Jika ayah lelah, pensiun saja. Pergi berkeliling dunia dengan ibu. Perusahaan akan aku awasi dari jauh. Tidak akan ada masalah. Ayah menatapku. Untuk waktu yang lama. Akhirnya dia menghela napas. Kamu ini benar-benar memiliki watak yang sama dengan kakekmu. Sudahlah. Terserah kamu. Asalkan kamu dan Nian baik-baik saja. Itu lebih dari cukup. Mendapatkan persetujuan dari Tuan Besar. Aku benar-benar merasa lega. Kehidupan santaiku sempurna.